Beliau orang India, tapi beliau mengajarkan bahwa dulu biksu itu zaman dahulu badannya kurang sehat, berpenyakitan. Tapi sejak datang beliau, dia ajarkan kungfu supaya badan jadi sehat. Ini ceritanya. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke tempat ini. Di sekitar kuil Shaolin ini masih banyak gunung-gunung yang indah. Good morning, sahabat SB30. Pagi hari ini hari ke-6 karena hari ini pemanasan dulu menuju ke kuil Shaolin. Di mana kuil Shaolin? Anda lihat, iya, itu dia. Di depan pintu masuk sudah ada patungnya. Wah, Anda suka nonton film kungfu nggak? Suka kan? Kalau suka nonton film kungfu, pasti pernah lihat film Shaolin, ya kan? Kalau Anda tahu aktor Jet Li, nah dia juga jebolan dari kuil Shaolin ini. Hebat sekali. Oke, gimana segmen kali ini grebek kuil Shaolin? Ayo kita lihat dulu. Ini adalah sejarahnya, monumennya seperti inilah bentuknya dan besar sekali. Dia betul-betul berada di tengah gunung. Kuil Shaolin betul-betul berada di tengah gunung dan rame banget. Dan kata guide-nya, dia bilang bahwa hari ini tuh belum yang paling rame. Oke, kita lihat ke dalam. Oke, dan sekarang kita mau menuju ke gerbang masuk. Ini adalah batunya. Ada Mr. Andrew dan Madam Lily. Dan di situ adalah gate-nya, gerbang masuknya kuil Shaolin. Ini cita-cita saya sejak kecil ya, kalau suka nonton film kungfu, Anda pasti tahu sendiri, pasti kita lihat biksu-biksu Shaolin ya, yang kecil-kecil, dan Shaolin itu kan suka keliling dunia ya. Pasti di kota kalian juga pernah kan ada Shaolin keliling dunia. Nah, disitulah kapan ya bisa mampir ke padepokannya. Padepokan ya. Jadi kayak padepokan silat gitu ya. Tapi ini betul-betul rajanya silat dunia, rajanya kungfu dunia. Betul-betul ada di sini dan paling terkenal di seluruh dunia. Wish. Ayo kita masuk lagi ya. Kita jalan lagi ya. Turisnya banyak sekali seluruh dunia. Ini selain orang lokal, karena orang China sendiri itu kan penduduk sudah 1,3 miliar ya. Untuk turis lokal sendiri mereka itu udah kewalahan gitu. Mereka nggak perlu turis asing. Karena turis lokal aja udah banyak banget. Ya bahkan 1,3 miliar ya, rame banget ya. Dan apalagi kalau sekarang ditambah turis asing gitu. Kalau kita kan termasuk turis asing kan. Nah itu gate-nya ya, gate masuknya ya. Betul-betul di tengah gunung guys, betul-betul di tengah gunung ya kan. Jadi kalau ini sekarang udah dipugar ya, udah bagus. Anda lihat lingkungan sekitar ini udah dipugar, udah bagus banget. Tapi zaman dahulu kalau kita lihat film Boboho ya, pernah tahu Boboho nggak? Nah itu kan betul-betul syutingnya di sini, ya kan? Lucu banget kalau pasti kenal film Boboho waktu masa kecil. Nah itu sama, ya mereka syutingnya tuh di sini. Nah kita lihat ya, gate masuknya ya. Oke, keren ya. Anda bayangkan ya, anak-anak kecil di training ya di sini ya. Kalau di Indonesia mungkin masuk ke pesantren kali ya, atau asrama gitu. Nah, Anda perhatikan anak-anak kecil ini dari seluruh China. Mereka diasramakan di sini. Mungkin dilatih agama Buddha, sama mereka dilatih latihan kungfu dari kecil. Jadi mental mereka udah dilatih sejak kecil supaya mereka itu kuat gitu. Ini dari seluruh dunia. Nah, kita lihat pelatihan ya, asramanya ya guys ya. Ini di lapangan terbuka. Mungkin mereka di sini ikut pelatihan mentalnya ya, supaya mereka betul-betul kuat. Generasi mudanya dilatih jadi kuat. Generasi mudanya dilatih secara fisik, secara mental, secara spiritual. Makanya nggak heran kalau China itu selalu menang ya di Olimpiade ya. Mentalnya tuh sangat tangguh sekali kalau kita perhatikan di sini. Dan cakep ya pemandangannya ya. Anda lihat di tengah-tengah gunung. Nah, itu betul-betul indah sekali.
Oke, akhirnya setelah tadi perjalanan dari luar dan melihat pertunjukan, akhirnya kita benar-benar sudah sampai di depan kuil Shaolin yang utama. Nah, inilah kuil Shaolin yang utama. Anda lihat juga ramai sekali. Itulah kuil yang paling utama. Nanti kita masuk ke dalam ya. Akhirnya sekarang kita sudah mulai masuk. Itulah yang tadi pintu di depan. Dan sekarang kita udah masuk ke dalam kuilnya. Nah, inilah di dalam kuil Shaolin. Kita diizinkan untuk masuk. Tempat ini sudah menjadi terbuka untuk para turis mancanegara. Nah, ini sekarang gerbang kedua. Tadi itu gerbang yang pertama. Nah, di sini kita lihat ya. Rame sekali. Ya, rame banget. Dan di situ dijual koin, guys. Shaolin Temple. Kuil Shaolin sejak tahun 495. Wah, jadi lebih tua dari Majapahit ya. 495. Nih koinnya ya, memorinya dijual. Nah, ini pemberhentian yang ketiga ya. Karena kuil ini kan kuil tertua di dunia ya, dan legendaris. Gara-gara film Jet Li, kuil ini menjadi fenomenal dan seluruh dunia ingin tahu kuil Shaolin itu gimana. Nah, yang ketiga ini adalah ruang biksu. Nah, di sini kita lihat ada sejarahnya. Ini ruang biksu, tempat di mana biksu-biksu itu tinggal. Dan di bulan September tahun 1750, Kaisar Qianlong dari dinasti Qing memugar Shaolin Temple ini, kuil Shaolin ini, dan akhirnya meresmikan ya, dan menamakan tempat ini bernama Lungting atau Dragon Hall atau Ruang Naga. Nah, ini pemberhentian yang keempat atau puncak. Ini patungnya siapa? Ini adalah patungnya Biksu Datmau. Biksu Datmau adalah founder daripada kuil Shaolin. Beliau orang India, tapi beliau mengajarkan bahwa dulu biksu itu zaman dahulu badannya kurang sehat, berpenyakitan. Tapi sejak datang beliau, dia ajarkan kungfu supaya badan menjadi sehat. Ini ceritanya. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke tempat ini. Di sekitar kuil Shaolin ini masih banyak gunung-gunung yang indah. Ini seperti kayak bunga sakura di Jepang. Kalau di Surabaya kemarin bunga cabe buya ya. Nah, jadi kita mau ke atas. Lagi-lagi kita mau naik cable car. Kita mau lihat pemandangan di sekitar kuil Shaolin. Iya. Dan ini tempat namanya Sangwang Chai. Saya agak ngos-ngosan karena jalannya naik. Oke. Mari kita lihat lagi ke atas. Akhirnya di kuil Shaolin pun masih ada cable car. Dan kita mau naik cable car lagi ya guys. Kita mau naik cable car lagi ya. Yuk kita naik dulu. Nah, kita lihat. Ini kita mau menuju ke Sangwang Chai. Anda lihat perkebunannya bagus sekali. Tadi kita makan siang, makan sayur yang langsung dipetik dari sini. Anda lihat ya, sekarang pemandangannya sudah mulai kelihatan. Gunung semua ya, gunung hijau ya. Bagaimana melewati gunung dan lembah hanya menggunakan cable car sambil menikmati pemandangan. Oke guys, akhirnya kita sudah bisa sampai di puncak. Cakep. Anda lihat ya pemandangannya ya. Keren amat. Di atas itu ada gunung marmer ya, yang tadi kita lihat di cable car. Dan ini tempat yang tadi jalan dari bawah ke atas 6 kilo. Latihannya orang Shaolin. Keren. Tolong komen di bawah ya. Kamu suka nggak dengan video saya traveling seperti ini? Kalau suka komen ya di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Saya akan banyak menambah konten SP30 traveling seperti ini. Sebenarnya saya traveling sudah lebih dari 20 tahun, tapi jarang saya dokumentasikan zaman dahulu. Mulai tahun ini saya akan mulai belajar mendokumentasikan setiap vlog saya supaya Anda juga bisa melihat kisah perjalanan saya. Oke. Kita lagi jalan mau menuju jembatan. Nah, ini yang paling aneh guys. Anda lihat sapi ini. Sapi ini di tebing yang curam, tapi dia bisa makan di sini. Aneh ini sapi ini. Dia bisa makan dengan body balance yang bagus. Ini kayaknya dia sudah sering ikut body balance ini, sering ikut aerobik. Guys, kalian coba lihat guys, itu gunung ya. Terus kita nanti akan jalan, itu jembatannya. Kita akan jalan menuju ke situ guys. Nah, Anda lihat. Banyak banget kan orangnya. Nah, itu. Kita jalan di situ ya. Ternyata pemandangan di sini nggak kalah sama Changjiajie ya. Wih, cakep. Cakep banget.
Nah, sekarang Anda perhatikan, kita akan berjalan dari sini sampai menuju, Anda lihat di situ. Nah, itu ada kuil ya. Keren banget. Anda lihat orang-orang jalan. Cakep sekali. Kita mulai melakukan perjalanan di tebing. Saya cuma berpikir ya, China ini hebat ya. Mereka membangun infrastruktur. Bagaimana gunung seperti ini, dia bisa membangun jalan tebing seperti ini. Bahkan kemarin kalau di Changjiajie, tebingnya itu sendiri terbuat dari kaca. Transparan, bisa lihat ke bawah. Ini juga sama, indah sekali. Halo, Dato. Itu lembah, bukit, semuanya ya. Yuk, kita jalan menuju ke sana. Banyak sekali pohon-pohon yang istimewa, luar biasa. Yang takut ketinggian komen di bawah. Nah, lihat kan. Anda lihat di tebing. Tapi saya sih nggak takut. Rubah mindsetnya yuk. Jalan lagi ya. Nah, kita mau tahu sejarahnya bukit ini. Jadi kalau kita baca di sini, The Landform of Songshan. Di sini dikatakan Shoes Cliff is a landmark of Songshan quartzite landscape about 1.8 GA ago. Jadi 1,8 miliar tahun yang lalu, ini ada sebuah pergerakan Zhongye movement which changed Songshan significantly and quartz sandstones become quartzite by metamorphism. Jadi ini bukitnya dulu itu berada di dasar laut dan akhirnya dia karena pergerakan tektonik mungkin di dalam bumi dan akhirnya dia menjadi berdiri seperti ini. Dan itu miliaran tahun yang lalu dan akhirnya sekarang menjadi daratan. Keren ya. Jadi ini kalau pengalaman saya seperti kayak Grand Canyon di Amerika. Jadi dulunya itu adalah dasar laut. Nah, tapi karena pergeseran sehingga mungkin yang dulu lautan sekarang jadi daratan. Dan yang dulu daratan sekarang jadi lautan. Ya, seperti itulah. Ayo istirahat sebentar guys. Capek, jalan terus. Tapi masalahnya kita mau menuju ke sana. Anda lihat gak itu? Ada jembatan di situ. Nah, kira-kira mampu nggak sampai situ? Katanya sih sampai situ sekitar 2 jam lagi. Kita lihat ya. Ikan ya. Akhirnya kita cuma bisa sampai di sini. Itu kuilnya yang tadi saya bilang. Terus itu di atas itu ada jembatan biru. Nah, ternyata kalau kita mau menuju ke sana itu butuh waktu 2 jam lagi. Sedangkan sekarang ini jam 3.30 sore. Kalau kita sampai di sana setengah 6 dan kita nanti berjalan balik lagi sampai di sini itu bisa sampai jam 8, jam 9 malam dengan syarat tidak berhenti foto-foto. Nah, sedangkan di sini gate-nya udah ditutup pukul setengah 6. Jadi sayang ya kita nggak bisa ke situ. Kita udah sering keliling di China, tapi ternyata tebing ini yang cukup ekstrim kali ini. Ya, jadi ini memang ternyata di kuil Shaolin ini tebing ini luar biasa. Udah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah dan hebat. Tadi kita sempat bicara sama seorang tour leader lokal. Tour leader lokal bilang dia sendiri kalau yang sudah terbiasa naik turun seperti ini, dia butuh waktu PP itu sampai 5 jam. Itu dengan syarat tidak foto, tidak berhenti dan sebagainya. Ya. Oke, tapi intinya Anda bisa menikmati ya pemandangan yang begitu indah ini ya. Oke, luar biasa. Anda lihat di kuil Shaolin ini ada satu tempel di atas sana. Nah, itu yang paling tinggi. 1 kilo lagi ke atas sana. Jadi tadi ada tempat Songshan dan ini adalah kuil lagi. Jadi memang betul-betul sebuah tempat yang sangat-sangat istimewa. Kuilnya banyak tempat di satu pegunungan yang sangat luas. Memang kuil Shaolin ini istimewa. Oke. Nah, jadi dengan demikian inilah akhir dari perjalanan saya di kuil Shaolin. Semoga berkenan menonton grebek kuil Shaolin kali ini. Silahkan tulis di kolom komen saya harus traveling ke negara mana lagi. Ya, saya harap Anda semua juga bisa terinspirasi dari vlog-vlog traveling saya. Oke, terima kasih dan always salam hebat luar biasa. Saya memberikan satu bab di awal di buku Batai Basi Bralu berjudul Seni Mendengar Yang Tak Terdengar. Anda harus bisa mendengarkan yang tak terdengar. Ini guys orangnya guys. Waduh, untung ya saya ke Luoyang ini bisa ketemu dengan tokoh yang saya tulis di buku saya.